Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Adapun tujuannya yaitu kalian dapat mengenali pengertian persamaan kuadrat, membedakan akar dan bukan akar persamaan kuadrat. Pengertian persamaan kuadrat: seorang pemain golf memukul bola dengan kecepatan awal 40 meter per sekon atau detik, sehingga bola melambung ke udara. Tinggi H meter bola setelah T detik dilambungkan dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, yaitu G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, sehingga diperoleh rumus H sama dengan 40 T dikurang 5 T kuadrat, di mana 5 T kuadrat diperoleh dari setengah GT kuadrat. Jika ketinggian bola mencapai 35 meter, dapatkah kalian menentukan waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian tersebut? Nah, supaya kalian dapat menyelesaikan permasalahan tadi, kita belajar dulu apa itu pengertian persamaan kuadrat. Nah, untuk bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C-nya itu elemen atau anggota bilangan real, yaitu bilangan nyata. Dengan A-nya tidak sama dengan 0. Dengan A ini disebut dengan koefisien dari X kuadrat, B yaitu koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Nah, contohnya, dengan membandingkan terhadap bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu yang tadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C, tentukan nilai A, B, dan C untuk persamaan 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 9 sama dengan 0. Nah, tadi kan rumus umumnya itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Sehingga jawabannya untuk A yaitu koefisien dari X kuadrat yaitu 2, untuk B yaitu 3, dan untuk C yaitu negatif 9. Itu contoh 1 ya. Sekarang contoh 2. Nyatakan persamaan 4X ditambah 3X kali X dikurang 5 ditambah 21 sama dengan X kuadrat ditambah 7 dalam bentuk persamaan kuadrat. Jadi bentuknya harus menjadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, cara menyelesaikannya 4X ditambah 3X kali X dikurang 5 ditambah 21 sama dengan X kuadrat ditambah 7. Yang ini tetap 4X, yang ini dikalikan 3X kali X hasilnya 3X kuadrat, 3X kali negatif 5 hasilnya negatif 15X ditambah 21 sama dengan X kuadrat ditambah 7. Nah, sekarang yang mengandung variabel X kuadrat kalian dekatkan, yaitu 3X kuadrat. Yang ini asalnya X kuadrat, pindah ke ruas kiri, asalnya positif jadi negatif X kuadrat. Sekarang yang mengandung huruf X atau variabel X kita jumlahkan, yaitu 4X dikurang 15X hasilnya negatif 11X. Nah, sekarang untuk yang konstantanya 21, ini di sebelah kanan ada 7, tandanya positif, pindah ke sebelah kiri jadi negatif 7 sama dengan 0. Nah, sekarang yang sejenis kita jumlahkan atau kurangkan, 3X kuadrat dikurangi 1X kuadrat hasilnya 2X kuadrat, negatif 11X tetap, 21 dikurang 7 hasilnya 14 sama dengan 0. Jadi bentuk umum persamaan 4X ditambah 3X dikalikan X dikurang 5 ditambah 21 sama dengan X kuadrat tambah 7 adalah 2X kuadrat ditambah 11X ditambah 14 sama dengan 0. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya. Nah, apa yang dimaksud dengan akar atau penyelesaian persamaan kuadrat? Mencari akar atau penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah B ditambah C sama dengan 0 artinya mencari nilai X yang memenuhi persamaan tersebut
yaitu persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, sehingga menjadi kalimat yang benar. Untuk persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, mengganti pengganti variabel X yang dicari harus memenuhi syarat jika disubstitusikan pada persamaan tersebut menjadi kalimat benar. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Tunjukkan bahwa X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan negatif 7 merupakan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 49 sama dengan 0. Nah, cara menyelesaikannya, nilai X sama dengan nilai X1 sama dengan 7 disubstitusikan pada persamaan X kuadrat dikurangi 49 sama dengan 0, sehingga diperoleh X-nya disubstitusikan atau diganti dengan angka 7, sehingga X diganti dengan 7 menjadi 7 kuadrat dikurang 49 sama dengan 7 kuadrat, artinya hasilnya 49 dikurang 49 sama dengan 0. Ini pernyataannya benar. Untuk X2 sama dengan negatif 7, kita substitusikan juga ke persamaan X kuadrat dikurangi 49 sama dengan 0. Sehingga didapat negatif 7 dikuadratkan dikurang 49 sama dengan hasil negatif 7 dikuadratkan. Artinya negatif 7 kali negatif 7 hasilnya 49 dikurangi 49 sama dengan 0. Ini pernyataan yang benar. Oleh karena pada substitusi X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan negatif 7 menghasilkan kalimat yang benar, maka X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan negatif 7 adalah akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurang 49 sama dengan 0. Nah, itu cara menentukan akar-akar atau cara menunjukkan akar-akar suatu persamaan kuadrat. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.